أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kali ini kita akan membahas materi pertama halaqah kita, yaitu adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam. Jadi sebab-sebab kemunduran umat Islam itu ada 5. Yang pertama, lemahnya iman. Apa? Lemahnya iman. Kemudian yang kedua adalah berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah malas beribadah. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan dakwah. Apa yang keempat? Meninggalkan dakwah. Dan terakhir itu adalah tidak terpimpin. Terpecah belah. Kita terpecah belah. Karena kita tidak bersatu, maka tentu kita lemah. Yang namanya tidak bersatu itu lemah. Yang pertama, lemahnya iman. Kalau kita merujuk pada masa-masa kejayaan Islam, yang membuat itu jaya itu adalah ketika iman di dada para pemimpin, para panglima, para pengusaha, para stakeholder negara atau kekhalifahan pada masa itu adalah imannya kuat. Maka ketika iman kuat itu dampak atau verifikasi daripada iman yang kuat itu adalah kejayaan. Tidak ada yang takuti kecuali Allah. Itu sebab kemunduran umat Islam pada masa-masa ini. Ya. Kemudian, kenapa sampai seperti itu? Karena memang telah tampak kecenderungan itu pada dunia. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minaz zahab wal fidda wal khayl wal musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi memang dijadikan indah. Dunia itu jadikan indah. Apa menjadikan indah? Nafsu kita. Ini kemudian ketika terjadi kelemahan iman, melemahnya iman adalah pondasi dasar sehingga hari ini umat Islam menjadi lemah. Yang kedua adalah berpaling dari Al-Quran. Kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah panduan kita semua. Panduan kita semua. Karena itu ketika kita berpaling dari Al-Quran, maka otomatis itu sebagai indikator akan terjadi kemunduran umat Islam. Mungkin kalau kita membandingkan di rak buku kita misalnya, atau rak mahasiswa lah, anak-anak sekolah kita atau anak kuliahan, coba cek dalam rak buku mereka, misalnya kita ambil jurusan ekonomi misalnya, kayak saya dulu jurusan ekonomi, buku-buku tentang ekonomi banyak, tapi jangan-jangan buku tentang Al-Quran nggak ada. Syukur kalau ada Al-Qur'annya. Jadi mengkajinya saja atau tidak gitu. Bagaimana mengkaji? Ya punya aja enggak. Punya di raknya aja enggak ada. Wajar kemudian kita mundur. Padahal Al-Qur'an itu banyak solusi. Yang ketiga adalah malas beribadah. Jadi kalau berbicara tentang umat Islam itu berbicara tentang kedekatan umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan pengatur segalanya. Ya. Lalu bagaimana kita dekat dengan yang Maha mengatur ini? Ya lewat ibadah. Bagaimana dekat yang lain? Itu adalah salah satunya media untuk kita mendekat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan dakwah. Ketika orang sudah kemudian tadi berorientasi cinta dunia, imannya sudah melemah, ya. Kemudian dakwah juga ditinggalkan. Yang ngajak itu siapa? Siapa yang mengajak?
ngajak orang sholat, ngajak orang berbuat baik, ya, menjadi pionir sebuah kebaikan. Ini yang berkurang. Yang akan terus mengingatkan kejayaan-kejayaan Islam, hebatnya Islam, itu berkurang. Yang terakhir adalah tidak terpimpin atau kita tidak berjamaah. Umat Islam itu gampang sekali terpecah, gampang sekali terpecah. Ya. Jadi merujuk pada perpecahan Islam, umat Islam, ya, tentu ini sudah sejarah panjang. Di zaman para sahabat pun sudah ada perpecahan sampai sekarang. Tapi tentu dengan fakta-fakta yang telah terjadi itu, ya kita harapkan tidak kita tiru kalau memang itu sebuah hal yang tidak baik. Ya, kita cari bagaimana dulu kalau kita sering mengenang zaman kekhalifahan itu bersatu umat Islam kuat dan menguasai sekian benua. Ya, Afrika dikuasai, kemudian sebagian Eropa dikuasai, sebagian Asia itu dikuasai. Kenapa bisa seperti itu? Karena kuat, imannya kuat, ya kan? Yang dakwah ada. Jadi bagaimana kemudian membalik keadaan mundur menjadi maju? Ya dengan menerapkan atau membuat terbalik 5 sebab kemunduran ini. Tadi kalau lemahnya iman, ya berarti iman kita harus apa? Harus kuat. Ya. Iman kita harus kuat. Kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita. Lalu kita menjadi pendakwah. Masing-masing kita tidak menunggu harus khotib, harus penceramah yang untuk berdakwah. Masing-masing orang punya kewajiban untuk berdakwah. Dan yang terakhir, kita harus bersepakat punya pemimpin. Walaupun lokus terkecil, ya, lokus terkecil, entah tingkat RT, ya, tingkat dusun, desa, kita harus punya pemimpin, khususnya dalam hal agama, sehingga orang tidak kemudian menafsir agama itu, ya, menafsirkan agama itu, ya, semau mereka atau semampu mereka. Ini kan tidak gampang, Ustaz, ya, untuk kita kemudian menjelaskan tentang ajaran agama itu tidak gampang. Mungkin itu materi kita pada kali ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.